pengumuman hasil pemilu 2024 pada Rabu 20 Maret 2024. Penetapan ini dilakukan usai melalui proses rekapitulasi secara berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional. Rekapitulasi meliputi perolehan suara pemilih dari 38 provinsi di Indonesia dan konstituen Indonesia 128 wilayah di luar negeri. Bagaimana hasil lengkap pemilu 2024 yang ditetapkan oleh KPU? Pada level pemilihan presiden, paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin memperoleh 40.971.906 suara atau sebesar 24,95% suara nasional. Kemudian paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran berhasil mengantongi 96.214.691 suara atau sebesar 58,58% suara nasional. Lalu paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud berhasil meraup 27.040.878 suara atau senilai 16,47% suara nasional. Sementara itu di level legislatif, PKB memperoleh 16.115.655 suara atau 10,62% suara nasional. Partai Gerindra mengantongi 20.071.708 suara atau 13,22% suara nasional. Kemudian PDI Perjuangan berhasil meraup 25.387.279 suara atau 16,72% suara nasional. Partai Golkar mendapat 23.208.654 suara atau 15,29% suara nasional. Selanjutnya, Partai Nasdem memperoleh 14.660.516 suara atau 9,66% suara nasional. Partai Buruh mendapatkan 972.910 suara atau 0,64% suara nasional. Partai Gelora mengantongi 1.281.991 suara atau 0,84% suara nasional. Lalu PKS meraup 12.781.353 suara atau 8,42% suara nasional. Partai Kebangkitan Nusantara mendapatkan 326.800 suara atau 0,215% suara nasional. Partai Hanura memperoleh 1.094.588 suara atau 0,72% suara nasional. Partai Garuda mengantongi 406.883 suara atau 0,27% suara nasional. Selanjutnya, Partai Amanat Nasional berhasil meraup 10.984.003 suara atau 7,24% suara nasional. Partai Bulan Bintang mendapatkan 484.486 suara atau 0,32% suara nasional. Lalu Partai Demokrat berhasil mengantongi 11.283.160 suara atau 7,43% suara nasional. Partai Solidaritas Indonesia memperoleh 4.260.169 suara atau 2,806% suara nasional. Partai Perindo mendapatkan 1.955.154 suara atau 1,29% suara nasional. P3 meraup 5.878.777 suara atau 3,87% suara nasional. Terakhir, Partai Umat mendapatkan 642.545 suara atau 0,42% suara nasional. Dalam setahun, Indonesia mengalami 2 kali fenomena equinox. Apa itu fenomena equinox dan kapan saja terjadi di Indonesia? Equinox merupakan sebuah fenomena yang hanya terjadi pada bulan Maret dan bulan September. Dikutip dari National Geographic, equinox pada bulan Maret adalah titik balik musim semi di belahan bumi utara dan titik balik musim gugur di selatan.
Sementara ekuinoks pada bulan September adalah titik balik musim gugur di belahan bumi utara dan titik balik musim semi di selatan. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi dalam fenomena ekuinoks? Fenomena ekuinoks terjadi ketika matahari berada tepat di atas garis khatulistiwa yang menyebabkan durasi siang dan malam sama. Garis yang memisahkan siang dan malam yaitu terminator pun membelah bumi dan melewati kutub utara dan selatan. Ya, walaupun bumi mendapat cahaya beberapa menit lebih lama dari matahari, tapi tidak berarti durasi siang dan malam sama persis. Pasalnya, tambahan cahaya beberapa menit oleh matahari itu dibiaskan kembali oleh atmosfer sebelum menembus ke bumi. Setiap tahunnya, fenomena ekuinoks tidak terjadi di tahun yang sama, tapi sudah pasti terjadi di Maret dan September. Pergeseran tanggal bisa saja terjadi karena ada tambahan 1/4 hari alias 6 jam yang terakumulasi selama setahun. Alias setiap tahunnya bumi tidak tepat mengalami 365 hari. Nah, menariknya lagi, ekuinoks tidak hanya terjadi di bumi, tapi setiap planet di tata surya kemungkinan juga mengalami fenomena ini. Sekretaris Otorita IKN, Ahmad Jaka Santos, memuji progres pembangunan infrastruktur IKN saat menyampaikan sosialisasi kesiapan pemindahan ibu kota negara di kantor Ombudsman, Jakarta pada Rabu 20 Maret 2024. Menurutnya, capaian pembangunan infrastruktur dasar IKN saat ini masih sesuai dengan target. Ia menyebutkan progres yang menggembirakan ini tidak terlepas dari sosok Bandung Bondowosonya IKN. Menurut legenda, Bandung Bondowoso dikenal sebagai tokoh magis yang membangun 1000 candi dalam satu malam. Tokoh mitologi itu dianggap mempresentasikan bagaimana pembangunan IKN 2 tahun terakhir. Sosok Bandung Bondowoso kini hadir dalam satuan tugas pembangunan infrastruktur IKN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat lewat kontraktor dan pekerja konstruksi dari BUMN Karya. Sejak dimulai tahun 2022, tim pembangunan infrastruktur IKN bekerja non-stop selama 24 jam. Mega proyek IKN ini dibagi menjadi 3 shift, dibantu oleh teman-teman dari BUMN. Dengan lebih dari 15.000 pekerja, progres pembangunan infrastruktur dasar IKN masih terus berjalan. Pembangunan IKN dibagi menjadi 2 tahap, dengan rentang waktu pengerjaan yang berbeda-beda. Saat ini, fokus pembangunan IKN berada di tahap 1, atau dikenal juga dengan kawasan inti pusat pemerintahan. Terdiri dari jalan konektivitas Balikpapan dengan IKN, jalan kawasan antar kota, kantor presiden, dan komplek menteri. Ditargetkan rampung pada 2024. Tahap 1 pembangunan IKN telah berjalan 77%.